Jadilah bintang pilihan Indonesia dan tunjukkan bakat terbaikmu di hadapan kami. Mau jadi superstar seperti saya? Kalian punya bakat hebat yang selama ini kami cari? Kesempatan besar tidak datang 2 kali. Siapkan dirimu, ikuti audisi online Indonesia Mencari Bakat. Raih hadiah untuk pemenang pertama sebesar 150 juta plus mobil, 100 juta untuk pemenang kedua, serta 75 juta rupiah untuk pemenang ketiga. Indonesia, Tunjukkan bakatmu. Beberapa waktu lalu viral video direktur kreatif Miss Supranational Andre Slay yang disebut telah melontarkan ujaran kebencian untuk Indonesia saat melakukan sesi live Instagram bersama Miss Supranatural 2019 Anthony Porcid. Hingga membuat Jihan Almira, salah satu Miss Supranational 2021 mengatakan akan maju jika ada yang menyentuh negaranya, dan Gandhi Fernando Mr. Supranational 2018 mengatakan ajang tersebut hanya ingin meraih bisnis politik, mencari uang, dan memanfaatkan Jihan untuk meningkatkan engagement. Hingga Andre pun meminta maaf, dan perwakilan Yayasan Putri Indonesia mengklarifikasi bahwa Andre kesal dengan netizen Indonesia yang sempat meneror lewat DM karena Jihan tidak menang. Lalu bagaimana pendapat Oki Alparesi, pemenang Elmen Indonesia tahun 2020 dan Top 10 Mr. Supranational 2021 berusia 28 tahun yang ikut angkat bicara mengenai kasus ujaran kebencian tersebut dengan tagar Forgive but not forget? Dan benarkah dosen yang mengalami buta warna parsial sejak SMP ini mempunyai hubungan khusus dengan Jihan Almira? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oki Alparesi. Ini terakhir gelarnya adalah top 10 ya dari Mr. Supranational. Aku takut salah ngomong. Coba kita lihat nih ada videonya ya Bang Oki tengah berlaga apa ya? Tampil di ajang Supranational 2021. Jadi baru Agustus kemarin dan berhasil berada di posisi ke-10. Kita lihat cuplikannya. Oh, keren banget. Pak dosen loh itu, Pak dosen pada saat pakai otot-otot gitu mahasiswanya komentar apa? Waduh, nggak tahu ya, mungkin ada yang nge-DM tapi. Digoda-godain gak sih kalau masuk kelas gitu ngajar? Iya, kadang suka digodain sih. Ya tapi. Godainnya gimana? Cicit gitu atau apa? Enggak Ya, sih. Papa bajunya. Enggak sih. Paling godainnya kayak masih dalam tahap Wajar ya, sih, goda-godain ya, biasa aja. lah Oke, gitu. kita mau tanya nih pengalaman kamu di ikut ajang Miss Supranational. Karena gara-gara kemarin ada insiden kemarin kreatif directornya itu sempat bocor suaranya mengatakan bahwa dia benci sama orang Indonesia. Nggak tahu apa yang buat dia kesal gitu ya, bocor sampai akhirnya banyak bulian diarahkan kepada si kreatif director ini, si Andrew Slay. Tapi dia sudah minta maaf ya. Nah cuman ada banyak cerita di balik itu ya, di mana Gandhi Fernando yang juga pernah ikut ajang Mr. Supranational itu bilang, oh ajang ini tuh banyak memanfaatkan peserta-peserta itu ya, cuman kayaknya hobinya cuman disuruh iklan melulu. Benar kamu kayaknya tiap hari disuruh minum air bersoda itu. Terus bikin konten harus beriklan gitu, sering juga begitu ya? Sebenarnya kenapa suruh bikin itu karena memang salah satu sponsor utama. Jadi mungkin sebagai peserta kita harus menghargai sponsor juga salah satunya. Tapi ada biaya tambahan nggak buat kamu gitu? Karena kan kamu mengiklankan itu nggak ya? Enggak. Itu bagian dari the whole peserta ya, jadi peserta gitu. Dan juga kalau aku sih pengalamannya selama di Supranational itu sangat-sangat menyenangkan sekali. Menyenangkan. Jujur tahun aku menyenangkan banget. Kenapa? Karena aku ketemu sekarang punya temen 33 negara di seluruh dunia. Sekarang kalau aku mau ke Paris, aku mau ke Amerika, ada tuh ya. Ada temennya dan mereka sangat-sangat suportif banget sih. Mereka komentar apa ketika itu ada kejadian ini tentang yaitu antara si kreatif director itu dengan Indonesia? Mereka ada yang DM kamu nggak? Nanya ada pose gitu kan? Jujur kaget sih aku reaksi pas malam-malam itu. Kaget banget karena tuh udah mau tidur sebenarnya, pas udah skincare ya, udah mau tidur itu tiba-tiba kayak waduh ada apa nih gitu kan. Aku yakin pasti semua orang yang lihat itu, terutama orang Indonesia pasti kaget lah, reaksinya pasti kaget. Tapi banyak juga sih yang mendukung, ada juga yang ya tengah-tengah lah segala macam. Kamu di bagian mana berarti kamu nih? Posisi kamu di mana? Aku belain Andre, ada di Indonesia yang gitu atau ada di tengah-tengah berusaha netral? Aku sih pada saat kejadian itu coba kayak berkepala dingin dulu gitu, jangan gegabah melakukan apapun itu. Jadi reaksinya harus tetap calm down. Aku tetap juga kontak-kontakan sama tim Elmen juga. Sama si Andre kamu nggak halo-halo? Andre kenapa gitu? Ya sempat ada personal chat juga dan ada di grup Supranational juga. Ke si Andre itu? Iya. Kamu bilang apa?
Aku bilang ya, dia bilangnya kayak Kamu kecewa mengatakan kayak kamu misalnya kecewa, kaget atau kenapa ada hal kayak Ada gini gitu. statement Tapi seperti itu. akhirnya ya dari tim Supra juga ada yang meluruskan dan segala macam. Oke, baik. Jadi ya, lanjut. Sekarang kita ada tentang Oki sendiri. Ini adalah sosok inspiratif. Tadi kan kalau kita dengarkan dia memperkenalkan diri bahwa dia itu pendiri sebuah gerakan yang namanya Warna Lain. Warna lain. Lain. Untuk orang-orang yang pengidap buta warna, karena Oki sendiri adalah salah satu yang juga orang dengan buta warna parsial. Yeah. Gitu, Bu. Jelasin nggak sih, Oki, kapan kamu sadar bahwa kamu ada yang berbeda gitu dengan kamu? Oke, aku sadarnya itu sebenarnya sadar buta warna itu, tapi belum tahu. Sadar tapi belum tahu. Waktu itu kelas 4 atau kelas 5 SD. Waktu itu, karena aku emang suka banget gambar, melukis. Aku suka pakai krayon melukis. Waktu itu ngelukis, aku tuh bingung mau ngecat warna pohon itu apa ya. Karena kamu ngeliatnya apa itu? Kayak Pohon tuh apa? antara daun sama warna batang pohon tuh sama aku ngeliatnya. Oke, jadi satu warna gitu. Satu warna sebenarnya. Tapi aku nggak tahu itu warnanya bedanya apa. Jadi aku selalu kayak bilang sama temen aku kayak, pura-pura sibuk gitu. Tolong dong ambilin gue warna coklat. Terus temen aku kayak pass the crayon to me. Terus aku yaudah, oh ini warna coklat ya. Baru aku. Jadi buat kamu sih itu kamu belum bisa bedain. Jadi Belum kamu bisa gimana tahunya bahwa pohon itu daunnya hijau, batangnya coklat gitu? Tahu dari mana? Aku ngapalin. Jadi kayak orang bilang itu daun warna hijau loh. Oke, daun berarti warna hijau. Tapi kamu tahu hijau yang mana? Bingung sih sebenarnya. Antara hijau sama coklat tuh aku ngelihatnya hampir sama-sama aja gitu. Paling kayak hijau kan lebih terang, coklat tuh lebih gelap. Tapi ada juga coklat yang terang, jadi aku jadi bingung. Gitu. Jadi waktu itu strategi kamu waktu masih kecil ketika kamu ikut dia hobinya lomba ngelukis loh dulu ya? Iya. Pura-pura nggak tahu. Tapi kalau lagi lomba, aku biasanya dibantu sama kakak aku, sama mama aku. Jadi sebelum, misalnya lombanya besok pagi nih, gitu ya. Malamnya aku tuh udah siap-siap dikasih tahu, oke ini warna biru, ini warna ungu, ini warna hijau, lo apalin. Kalau nggak aku ngeliat tulisannya. Gitu, jadi aku kok langit tuh pasti warna biru. Menghafalkan. Dan ini salah satu contoh lukisannya. Iya. Keren banget loh. Ini dilukis di umur? Ini baru-baru ini kok tahun 2020. Oke, sekarang kalau kita mau yang baru-baru ya. Terus sediain ya kertasnya untuk menggambar dan krayonnya. Dan kita pengen ya, kamu menggambar nggak usah menghafalkan. Tapi kamu gambarlah apa yang kamu lihat. Oke, apa boleh. yang kamu lihat, karena kita ingin melihat dunia dari kacamata kamu. Karena sebenarnya aku sih bukan nggak setuju sih dengan kalimat buta warna, kalau buta sama sekali tidak bisa melihat. Mana aku ciptakan komunitas warna lain itu, kita melihatnya dengan warna atau perspektif yang berbeda. Hanya itu. Dan pengen encourage juga untuk anak-anak yang di luar sana yang mungkin ngerasa ada yang berbeda dengan diri dia itu, boleh cek matanya sejak dini. Dan orang tua mungkin yang di rumah kalau punya anak-anak yang cowok terutama sih ya, boleh dicek ke dokter mata kira-kira anaknya itu buta warna atau enggak. Karena bagus banget Kak Ros aku manggilnya ya. Karena bagus banget Kak Ros, karena kalau tahu dari awal, ketika nanti dia dewasa mau mau masuk, mau jadi dokter atau mau jadi apapun itu yang dia pengen, dia udah tahu dari kecil bahwa kondisi mata dia seperti apa. Kamu dulu cita-citanya pengen apa ya? Aku jadi pilot, pengen banget. Dan nggak bisa ternyata? Nggak bisa. Kakak kamu katanya juga sama seperti kamu? Iya, kakakku yang cowok juga pengen banget waktu itu masuk jadi militer gitu. Cuman nggak bisa. Dan baru tahunya setelah besar? Baru tahu setelah dia mau lulus. Kalau aku beruntung, aku tahunya pada saat aku SMP. Gitu. Jadi aku masih bisa meraba-raba lah kira-kira masa depan apa nih yang orang buta warna bisa gitu. Nah, Oki saat ini menggambar sesuatu yang ada di ruangan ini, sesuatu yang dia lihat di sini gitu ya, tapi dari kacamata dia. Jadi dia nggak akan tanya itu warna apa, aku juga nggak akan jelasin. Karena yang namanya art, seni itu adalah dari sudut pandang yang... Aduh, tapi ini maaf ya nggak bagus ya karena buru-buru ya. Gak apa-apa, kita nggak nyuruh dia buru-buru kan. Gimana kalau kita ke bintang tamu kita yang satunya dulu? Aku ngobrol sama bintang tamu yang lainnya, boleh, kamu tetap gambar santai ya. Boleh. Sebagus-bagusnya sesuai dengan ekspresi jiwa kamu ya. Ya Pak dosen. Karena yang mau kita wawancara ini kan kamu kan ikut juga tuh ya Mister Supranasional. Ini bintang tamu yang saya sekarang ini, dulu pernah waktu aku wawancara itu ngakunya pengen jadi Miss-Missan juga. Miss Earth, Miss Pariwisata, dia sempat foto lah, seksi gini. Pokoknya bilang, sampai kita panggilin guru bahasa Inggris. Karena kalau mau ikut Miss di luar negeri, itu bahasa Inggrisnya harus bagus. Sekarang dia malah kesel-keselan sama Gandhi Fernando. Karena katanya waktu jadi Miss-Missan itu adalah ide settingan dari Gandhi Fernando. Apa betul seperti itu? Dan penampilannya sekarang berubah. Langsung kita lihat profilnya Meldi Rosa Meldianti berikut ini.
Rosa Meldianti atau Meldi, pedangdut berusia 23 tahun yang dikenal sejak berseteru dengan sang tante Dewi Persik karena kasus pencemaran nama baik tahun 2018 dan berakhir damai. Secara hukum ini kembali berseteru ketika Meldi membongkar status anak angkat Dewi Persik hingga Dewi menangis saat live Instagram. Perempuan yang pernah berseteru dengan Lucinta Luna dan Barbie Kumalasari ini sudah 2 bulan berhijab setelah niat dari tahun 2019 saat melaksanakan ibadah umroh. Anak kedua dari 3 bersaudara ini mengaku pernah dicekal salah satu keluarganya untuk syuting di TV yang diduga adalah Dewi Persik. Selain itu, Meldi juga mengaku pernah diajak settingan dan hanya dimanfaatkan oleh aktor Gandhi Fernando untuk mengikuti ajang Miss Earth 2020 sampai Gandhi rela membayar wartawan untuk wawancara, namun akhirnya saling blok dan Meldi melaporkan Gandhi atas dugaan kasus konten pornografi hingga Gandhi mengklarifikasi bahwa ibunda Meldi yang bayar wartawan karena karir Meldi redup setelah pulang umroh. Apa saja perubahan yang dialami Rosa Meldianti setelah berhijab? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, baik, sudah ada Rosa Meldianti, langsung dia duduk di sini. Udah lama aku nggak ketemu sama dia. Kamu duduk di sini ya. Karena rambutnya makin pendek aja. ya, betul sekali, dengarkan ya. Kamu, saya minta untuk menyatakan apa yang terlintas cepat di benak kamu ya. Waduh. Dengan cepat, apa yang terlintas cepat di benak kamu ketika kamu mendengar kalimat-kalimat durjana berikut ini. Apa yang terlintas cepat di benak kamu, Meldi, ketika kamu mendengar kalimat Meldi, karirnya redup. Setelah berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumpi No Secret.